Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan masih memberikan kita kenikmatan untuk kita melaksanakan kewajiban kita seorang muslim. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan bab ijra'i ahkamin nas ala zahir wa sarairihim ila Allah ta'ala. Bab tentang menghukumi manusia atas apa yang nampak pada diri mereka, dan yang tersembunyi, rahasia, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah, al-hadis as-sadis di bab ini dan di kitab ini, hadis ke 395 wa an Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Dari Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud, berarti beliau ponakan sepupu dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, saya mendengar Umar bin Khattab berkata, innan nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia, pada saat itu para sahabat dihukumi dengan wahyu. Manusia akan diketahui kepribadiannya atas dasar wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tentang para sahabat, tentang orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengetahui hal tersebut, mengalami. Kemudian beliau melanjutkan, wa innal wahya qad inqata. Adapun sekarang, wahyu telah selesai, telah terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Maka manusia tidak bisa diketahui sifatnya, kepribadiannya setelah wahyu itu terputus. Wa innama na'khudukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Adapun hari ini, sekarang kita atau kami, kata Umar Khattab, menghukumi kalian sesuai apa yang nampak pada kami dari perbuatan kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Dan barang siapa yang berbuat, menampakkan sesuatu itu yang baik, maka dia menjadi aman, dia menjadi orang terpercaya. Wa qarrabna, dan kami juga mengagungkannya, memuliakannya, menjadikannya orang terdekat kami. Wa laysa lana min sariratihi syai'un, dan kami tidak memiliki hak apa yang ada pada dirinya, pada hatinya, itu merupakan rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah Subhanahu wa taala yang akan
menghukuminya, ya, menghisabnya, ya, tentang rahasia tersebut. Wa man adhara lana su'an, dan begitu juga orang yang menampakkan keburukan. Wa man adhara lana, dan barang siapa yang menampakkan keburukan, lam na'manhu, maka kami tidak mempercayainya, menjadikannya aman, ya, dia tidak menjadi aman. Walam nusaddiqhu, dan kami juga tidak mempercayainya. Artinya kami tidak percaya dengan perkataannya, karena dulu orang-orang munafik mereka mengatakan, kami ingin, sesungguhnya kami tujuannya ingin berbuat baik, ya, la tufsidu fil ard, tapi perbuatan mereka menyelisihi, ya, innama nahnu muslihun, ya, tetapi perbuatannya menyalahi niatnya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, ya, walaupun dia mengatakan, ya, dirinya, ya, hatinya dia mengatakan kami tujuannya baik, ya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini merupakan perkataan Umar bin Khattab, dan tidak ada sahabat lain yang menyanggah atau menyalahkan perkataan Umar ini. Ya, Umar bin Khattab, beliau merupakan salah satu di antara khulafaur rasyidin yang Rasulullah SAW mengatakan untuk berpegang teguh, ya, dengan sunnah khulafa ar-rasyidin, ya. Hadis ini yang dibawakan oleh muallif, ya, dari Amirul Mukminin tentang menghukumi manusia atas dasar yang terlihat, walaupun di belakangnya rahasianya kita tidak tahu. Ya, sebagaimana di zaman Nabi SAW, Umar mengatakan, kami mengetahui manusia, ya, dengan kabar dari wahyu. Adapun setelah wahyu terputus, maka kita tidak bisa mengetahuinya, ya. Ini pendapat dari Umar, ya, pengalaman dari Umar bagaimana wahyu, ya, perang wahyu terhadap sahabat, terhadap manusia pada saat itu, sehingga manusia akan ketahuan mana munafik, mana orang yang beriman, ya, mana orang kafir. Kemudian juga dan adapun, ya, dengan wahyu ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan juga ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Ciri-ciri orang munafik, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orangnya, ya, hanya menyebutkan tanda-tandanya, karakternya seperti apa, ya, supaya mencakup ketika seorang memiliki sifat tersebut, maka dia termasuk orang-orang munafik, ya. Dan hikmah dari hal tersebut, ya, supaya mencakup umum, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan nama-nama secara detail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang munafik. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberikan di antara karunia-Nya, maka kami akan membenarkannya. Kami akan bersedekah, ya, kami akan memberikan, berbagi, dan kami juga akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Tetapi ketika rizki, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, maka mereka pun kikir, ya, dan mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqan, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri mereka fi qulubihim, ya, nifaq ila yaumi yalqawnahu, sampai di hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bima akhlafullah, karena mereka melanggar
janji yang telah mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik juga, wa minhum man yalbizuka bis-shadaqah. Dan di antara mereka ada yang mencela kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian harta zakat. Fa in utu minha radu. Mereka ketika diberikan mereka merasa ridho. Wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Namun ketika mereka tidak diberi, tidak mendapatkan jatah, ya mereka mencela, ya mereka murka, ya. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala juga, ya, yang disebutkan mu'allif, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin, dan orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan dengan sukarela dari sedekah tersebut. Ya, dan mereka mencela, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas hal tersebut, ya. Dan banyak surat-surat di surat At-Taubah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ini di antara peran wahyu yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ya, adapun setelah itu, kata Umar bin Khattab, kita tidak bisa menghukumi manusia, ya, kecuali apa yang nampak di antara kita, ya. Dan beliau menjelaskan, wa man azhara lana khairan aminnahu wa qarrabna, ya. Dan barang siapa yang menampakkan kebaikan, ya, maka kami atau dia menjadi aman, ya, dan kami jadikan dia orang yang terpercaya. Ya, artinya hadis ini menjelaskan bagi kita menghukumi secara zahir. Adapun yang terjadi pada dirinya, kita tidak perlu ikut serta, ya, tidak ada hak. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukuminya, yang akan menghisabnya pada hari kiamat. Begitu juga dengan keburukan. Dia menampakkan keburukan walaupun dia mengatakan niat saya baik, maka sudah terjadi pula dengan orang-orang munafik. Innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami niatnya baik, ya, padahal mereka orang-orang munafik, ya. Maka cukup bagi kita menghukumi manusia dengan apa yang nampak pada diri mereka, ya. Sebagaimana di khutbah 2 bulan ke belakang, ya, khatib kita mengatakan tentang 3 sahabat yang berikan, atau banyak sahabat yang berikan alasan mereka tidak ikut serta dalam perang apa Ustaz tadi? Yarmuk, Mu'tah, Tabuk. Tabuk. Ada yang masih ingat 3 sahabat yang diboikot Babah Nurdin? Masih ingat enggak? Di antaranya Ka'ab. Siapa lagi sekali? Sudah lupa. Ya, anak pernah buat singkatan, cuman lupa juga. Ya, Ka'ab. Ya, ada 3 sahabat itu yang memberikan alasan. Di antara sahabat yang lainnya berikan alasan, ya, orang-orang munafik antaranya, ya, alasan yang dibuat-buat, ya. Tetapi 3 sahabat ini, ya, antaranya Ka'ab bin Malik, atau Hilal juga, ya, itu mereka berikan alasan yang jujur, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menghukum mereka, ya, dengan perkataan. Dan juga sebelumnya Rasulullah menghukumi apa yang terjadi pada perkataan mereka, ya. Sehingga yang terjadi, ya, 3 orang ini dihukum, ya, diboikot, tidak diajak bicara, ya, sehingga keadaan mereka, ya, seakan-akan terpencil, ya, menyendiri, ya. Dan di antara mereka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat derajat sahabat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada Rasulnya. Dan di hadis ini juga
kita memperbaiki apa yang lebih penting daripada yang kita tampakkan. Ya, diri kita, hati kita harus lebih baik dari apa yang nampak. Ya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih baik, ya. Dan di hadis ini juga dorongan bagi kita, ya, nasihat dan motivasi bagi kita untuk tidak suudzon dengan manusia, ya. Tetapi terkadang kita bisa menilai orang dari perkataannya, ya. Perkataannya itu setengah dari isi hatinya, ya. Dan di hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sebagaimana di bab ini, ijra'u ahkamil islamiyah ala dhawahirin nas wa ma yasduru minhum min a'mal. Ya, menghukum manusia, ya, agama Islam ini menghukum manusia apa yang nampak pada diri mereka. Sebagaimana kemarin di hadis kemarin, Rasulullah SAW menegur Usama yang membunuh seorang sedang mengatakan la ilaha illallah, ya, karena tidak tahu apa isi hatinya, benar atau dia berbohong. Kedua, al-hisab yaumal qiyamah yakunu ala ma akhfa al-abdu min sariratihi. Ini merupakan pengingat bagi kita. Hisab di hari kiamat itu yang apa yang terjadi dalam hati manusia, rahasia yang dia simpan itu akan dihisab. Fa in kanat hasanah fa hasan. Seandainya batinnya benar, baik, maka balasannya adalah kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, wa in kana syarran fa jazaohu min jinsi amalihi. Ya, seandainya hubungan dia, rahasia dia itu buruk, maka balasannya juga buruk. Kemudian keempat atau ketiga, ikhbaru Umar radhiyallahu anhu an ahwalin nas fi fatrati nubuwati wa ma ba'daha. Ini informasi dari Umar, ya, kabar dari Umar tentang keadaan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di waktu di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Maka kita akan mengetahui bagaimana kondisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu turun. Banyak sekali kejadian-kejadian yang wahyu memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir, yang bagi al-ra'i al-adlu baina ar-ra'iyah wa infadul ahkam syar'iyyah ala syarifi wal wadi'i sawa. Ya, ini seyogianya bagi pemimpin keluarga, ya, Ustaz Adi punya keluarga, ya, pemimpin yang adil insyaallah. Ustaz Iqbal pemimpin misalnya punya anak, punya istri lebih misalnya, ya, harus adil supaya hari kiamat tidak miring. Ya, atau kita menjadi hakim, ya, dimanapun, ya, kita harus adil di antara manusia, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau menghukum manusia dengan adil. Sebagaimana utusan dari Romawi mengatakan, hakamta fa'adalta fanimta. Ya, kamu menghukumi manusia dengan adil, kemudian dia pun aman dari manusia. Ya, beliau tidur dimanapun berada, tidak takut dengan manusia, tidak takut dengan kejahatan, karena beliau menghukum manusia dengan seadil-adilnya. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengingatkan kita menjadi orang-orang yang adil dan menghukumi manusia dengan apa yang nampak pada diri mereka. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.